dia keluar melihat matahari ya, terbit. Ingsun medal, ingsun larangan. Jadi saya lahir, saya akan menerangi. Ingsun medal, ingsun madangan. Ya. Jadi keluar aja kata Sumedang. Nah, jadi Sumedang sedangkan larang adalah jarang. Ada yang dimengertikan kepada jarang atau ada yang dimengertikan juga sebagai datar. Dari kerajaan yang ada dalam datar. Sumedang merupakan ibu kota Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1 juta jiwa, mayoritas warga Sumedang masih berprofesi sebagai petani. Nama Sumedang berasal dari kata ingsun medal, ingsun madangan, yang berarti aku lahir, maka aku memberikan penerangan. Dalam Babat Sumedang, pemberian nama Sumedang ini diberikan pada masa Prabu Tajimalela, yang dipercaya merupakan pendiri awal Keraton Sumedang Larang yang berada di Kabupaten Sumedang. Keraton Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan Sunda di Jawa Barat. Sejarah kerajaan bercorak Islam ini berawal dari abad ke-8 Masehi dan sempat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Cikal bakal peradaban Sumedang Larang berawal dari munculnya Kerajaan Tembong Agung yang didirikan Prabu Aji Putih pada 678 Masehi dan berpusat di Citembong Karang yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Sumedang. Di masa-masa akhir Kerajaan Sunda itu di Tatar atau di wilayah kerajaan sudah semakin banyak lagi orang yang beragama Islam. Terlebih sesudah tentunya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah mendirikan Kerajaan Cirebon pada 1479. Itu ada menjadi awal munculnya pusat kekuasaan politik di Jawa Barat Tatar Sunda. Dan sejak itu pula kita masuk ke era Islam pada dasarnya. Dan itu lebih-lebih sudah Kerajaan Sunda hancur pada 1579 ya. Jadi Kerajaan Sunda itu menjadi kerajaan Hindu Buddha terbesar yang usianya paling panjang ya. Yang paling panjang usianya di Indonesia itu. Dia 909 tahun. Nah sudah itu hancur, maka kemudian kita masuk era Islam. Era Islam itu berhimpitan dengan masa-masa Kerajaan Sunda. Yaitu dengan adanya Kerajaan Cirebon, kemudian muncul Banten, dan kemudian setelah Banten juga dalam beberapa versi kan muncul juga Sumedang Larang. Atau secara tidak langsung, sesudah berakhirnya Kerajaan Sunda Pajajaran, maka ada 3 kekuatan politik besar yang muncul kemudian pada masa Islam, yaitu Cirebon, Banten, dan kemudian Sumedang Larang. Keraton Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan berpengaruh di Jawa Barat. Keberadaan kerajaan di Sumedang tercatat dalam berbagai kitab atau naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan catatan Bujangga Manik tahun 1473. Selain itu, raja-raja Sumedang tercatat pula di kitab Waruga Jagat dan Carita Ratu Pakuan. Salah satu peninggalan yang masih berdiri saat ini ialah Komplek Keraton Sumedang Larang yang berada di wilayah Gedung Negara di pusat kota Sumedang. Bangunan tertua di Komplek Gedung Negara ialah Gedung Sri Manganti yang dibangun pada tahun 1706 oleh Bupati Dalem Adipati Tanumaja pada masa penjajahan Belanda. Saat ini Gedung Sri Manganti kembali dipergunakan sebagai keraton oleh Sumedang Larang. Namun seluruh peninggalan dan bukti sejarah Keraton Sumedang Larang disimpan di dalam gedung pusaka yang merupakan museum dari pusaka-pusaka kerajaan sekaligus bukti sejarah awal Keraton Sumedang Larang.
Salah satunya mahkota Binokasi yang merupakan simbol dari Keraton Sumedang Larang. Dalam Babat Sumedang disebutkan, semasa kejayaan Pajajaran, ada 4 pejabat tinggi Pajajaran yang berasal dari Sumedang, yaitu Mbah Jaya Perkosa, Nangan, Kodang Hapa, dan Terong Peot. Keempat orang ini mulanya mengabdi pada Pajajaran. Ketika Pajajaran runtuh, keempat pejabat tinggi ini diamanahkan untuk menyerahkan mahkota bernama Binokasi dari Raja Pajajaran Raja Mulia Surya Kencana kepada Prabu Gesan Ulun. Setelah dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun ditunjuk sebagai Nalendra penerus Kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran. Sebagaimana dikemukakan dalam Pustaka Kertabumi yang ditandai dengan penyerahan mahkota Binokasi. Pada tahun 1578, pada saat Kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Seda Surya Kencana, mentitahkan kepada Senopati Pajajaran yang terkenal dengan Eyang Jaya Perkasa, Eyang Nangganan, Eyang Terong Peot, dan Eyang Kodang Hampa, itu diperintahkan oleh Prabu Seda Surya Kencana untuk menyerahkan mahkota Binokasi ini ke Kerajaan Sumedang Larang. Dan itu diterima oleh Kerajaan Sumedang Larang pada tanggal 22 April 1578. Sumber primernya adalah kitab atau naskah Warga Jagat. Jadi di kitab itu diterangkan tentang atribut-atribut kebesaran Pajajaran diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang. Pemberian mahkota Binokasi menandakan pemerintahan Prabu Gesan Ulun pada periode tahun 1578 hingga 1608. Baru setahun Gesan Ulun menjadi raja di Sumedang, kerajaan Pajajaran hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada 1579. Di tengah kekacauan itu, Prabu Gesan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Pendeklarasian ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat Prabu Gesan Ulun adalah keturunan raja-raja di Tanah Sunda. Di masa kejayaannya, Keraton Sumedang Larang menguasai hampir seluruh Jawa Barat, kecuali wilayah yang dimiliki oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sejak pagi, masyarakat adat di Keraton Sumedang Larang telah berlatih tari-tarian diiringi dengan alunan musik dari gamelan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Minggu yang merupakan bagian dari fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan. Tidak hanya masyarakat adat keraton yang bisa berlatih kesenian di sini, warga umum juga diperbolehkan mengikuti kegiatan seni yang ada di Keraton Sumedang Larang. Peran sebagai pusat kebudayaan Sunda oleh Keraton Sumedang Larang telah dilakukan sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini posisi kerajaan, kesultanan maupun keraton diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007. Di dalamnya mengatur tentang posisi kerajaan atau keraton sebagai lembaga adat, pelestari, dan pengembangan budaya daerah. Di tahun 2020,
Keraton Sumedang Larang resmi ditetapkan sebagai pusat budaya Sunda atau pusat kebudayaan Sunda oleh pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Kedudukan keraton pada saat ini terbingkai ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi keraton adalah sebagai wadah penggiat budaya. Dia sebagai sentrum budaya, sebagai memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Nah, tentu sebagai sentrum budaya atau pusat budaya, saya kira merupakan sebuah tuntunan pada saat ini bagaimana eksistensi budaya-budaya daerah atau budaya kearifan lokal itu bisa menjadi lestari, terlindungi, berkembang, menjadikan sebuah tatanan nilai yang bisa dilarapkan dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Sehingga kita memiliki bangsa, negara yang memiliki identitas jati diri. Itu saya kira pentingnya eksistensi budaya itu melalui sentrum budaya sebagai pelestari, saya kira harus menjadikan sebuah jawaban bagaimana ke depan untuk menjaga stabilitas nasional itu berawal dari ketahanan budaya. Keraton Sumedang Larang saat ini dipimpin oleh Sri Radia Raden Lukman Sumadi Surya yang merupakan keturunan Raja pertama Keraton Sumedang Larang, Prabu Kesan Ulung. Sistem sosial yang digunakan menggunakan filosofi tradisi Sunda Tritangtu Dibuana yang diartikan sebagai 3 penentu kebijakan dunia, yaitu karesian atau kesejahteraan, keramaan atau kemakmuran, dan keratuan atau pemerintahan. Filosofi Tritantu Dibuana masih dipegang erat oleh Keraton Sumedang Larang hingga saat ini, di mana Sri Radia yang merupakan pimpinan keraton berperan sebagai pemberi nasihat dan sabda kepada masyarakat adat yang dibantu oleh Mangkubumi atau penerus kerajaan. Sementara sistem kebudayaan keraton dijalankan oleh Mahapati yang dibantu oleh Panata-Panata atau penasihat yang menjalankan sabda dari Sri Radia untuk kepentingan masyarakat adat. Pertama, takut kepada Maha Pencipta. Kedua, mempertahankan marwah leluhur kita. Ya. Karena leluhur kita tidak ada mengajarkan kamu harus korupsi, atau malah kakek saya itu ya, seorang bupati, seorang yang statusnya raja, itu ahli puasa. Beliau itu kalau makan buka puasa, bukanya sama pepetek. Tahu nggak pepetek? Oh, nggak tahu. Ikan asin yang gepeng, ya, yang gepeng tuh yang kecil segede gini. Beliau itu ya, ahli tarekat. Ya. Jadi ada di sini naskahnya. Artinya dari dulu juga sudah mengajarkan hal-hal kesederhanaan. Iya, dari dulu juga. Sekarang juga kita sederhana karena terpaksa ya. Nah ini karena diajarin oleh leluhur kita sabar. Aki baheula gitu, bahasa Sunda. Saya juga gitu. Makanya kita suka melihat tuh, kakek saya juga dulu gitu, ayahna nama gitulah. Makanya itu seru, bukan saya aja, bukan Sumedang aja. Mungkin yang Banten, Cirebon juga sama lah. Pasukan arak-arakan bersiap menyambut kedatangan raja dan sultan dari kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia. Pada tahun 2021, Keraton Sumedang Larang dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan Festival Adat Kerajaan Nusantara. Puluhan raja dan permaisuri dari kerajaan dan keraton yang ada di Indonesia datang dengan menggunakan pakaian adat dan kebesaran mereka masing-masing. Penyambutan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dari tuan rumah Keraton Sumedang Larang kepada tamu undangan. Di masa kini, meski hanya berperan sebagai pelestari kebudayaan bangsa, eksistensi kerajaan dan keraton di Nusantara masih terus ada menghiasi keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu organisasi yang menaunginya ialah Majelis Adat Kerajaan Nusantara yang baru dibentuk pada tahun 2019 lalu. Kehadiran Majelis Adat Kerajaan Nusantara menjadi wadah bagi kerajaan dan keraton yang ada di Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan memperlihatkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia melalui kehadiran kerajaan dan keraton di Nusantara.
Saat ini, ada sekitar 54 kerajaan dan keraton yang tergabung di dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Setiap tahun, perkumpulan ini mengadakan pertemuan yang diberi nama Festival Adat Kerajaan Nusantara. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan menunjukkan peran mereka bagi masyarakat. Sebelum ada negara republik ini, ada kerajaan-kerajaan Nusantara. Alhamdulillah, para raja ini mengikhlaskan hadirnya negara NKRI. Sehingga kehadiran para raja-raja saat sekarang ini merupakan aset kebudayaan yang kiranya harus dilestarikan. Yang mana fungsi berkumpulnya para raja-raja ini mempererat tali silaturahmi, terus memperkuat kebudayaan. Ya, jadi diharapkan dengan event-event seperti ini menguatkan identitas kita, ya, agar kita tetap memperkuat NKRI, tapi kebudayaan tetap dilestarikan. Tujuannya untuk membangun kembali budaya-budaya peninggalan leluhur, peninggalan sejarah-sejarah negara kita. Karena nggak ada bangsa kita ini tanpa ada raja-raja zaman dulu. Selama 3 hari, penampilan dari berbagai kerajaan dan keraton di Nusantara bisa dinikmati masyarakat luas. Keragaman budaya, mulai dari pakaian adat, tarian tradisional, dan berbagai pusaka yang dibawa oleh masing-masing delegasi kerajaan dan keraton. Keragaman budaya menunjukkan adanya potensi kekayaan budaya dan sejarah dari masing-masing daerah. Kalau kita bicara, kan kita kadang-kadang ini kita melakukan apa sih gunanya? Pasti gunanya guna materialistik kan akhirnya kan. Itu ada bisa sebagai destinasi wisata. Destinasi wisata sejarah. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi ujung tombak wisata di luar negeri itu pasti semuanya heritage. Dan kalau kita bisa merekonstruksi itu semua, baik yang namanya Tarumanegara, kan sekarang kita tidak tahu posisi Tarumanegara di mana ya. Kita bisa merekonstruksi. Kita bisa merekonstruksi kerajaan Sunda, kita bisa merekonstruksi kerajaan Galuh, maka itu bisa menjadi pusat-pusat pengembangan destinasi wisata di Jawa Barat. Dan kalau kita bisa destinasi wisata kan berarti pasti kita akan mendatangkan pemasukan atau berupa PAD bagi pemerintah setempat. Nah jadi itu. Tapi kalau kita dalam konteks tentunya kita bicara yang namanya kita bicara tentang bisa dikatakan pewarisan nilai sejarah, intinya itu adalah bahwa dengan dibangun artefak itu bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Jawa Barat, sejarah Sunda di masa lampau. Inilah yang sekarang banyak sekali dilupakan. Maka tidak heran kalau kita bicara tentang bangsa yang besar ini kita mengalami disebut dengan amnesia sejarah. Hari yang semakin malam tidak menyurutkan niat masyarakat adat Tajilarang di Desa Tanjung Sari Kabupaten Sumedang ini untuk tetap melaksanakan ritual pembuatan pusaka bagi raja. Masyarakat adat Tajilarang merupakan masyarakat adat yang berada di bawah Keraton Sumedang Larang sejak ratusan tahun silam. Sejak saat itu pula, berbagai jenis pusaka sudah dibuat oleh Tajilarang untuk keperluan Keraton Sumedang Larang. Pusaka untuk raja dibuat dengan tradisional dengan cara ditempa berkali-kali. Proses pembuatan pusaka ini dapat memakan waktu hingga 1 bulan. Pembuatan pusaka dari masyarakat adat untuk raja yang berkuasa telah menjadi tradisi di Keraton Sumedang Larang. Setiap pusaka yang diberikan menjadi simbol dan harapan dari masyarakat terhadap raja yang berkuasa. Jadi tujuannya ini sebagai simbolis dan berharap bahwa Sumedang, pemimpin di Sumedang itu
bisa memegang teguh pusaka yang kita gunakan dengan sejenis segala filosofisnya. Dan kami berharap nanti yang memegang pusaka ini mempunyai sifat seperti sifat-sifat leluhur kita yang jadi panutan kita. Istilahnya teas perep lebes usap, kepepageh lega awur. Itu yang kita harapkan ya. Teas perep lebes usap, jadi teas perep itu keras ya, keras artinya dia tegas. Yang salah dikatakan salah, yang benar diberi hadiah itu. Tapi lemas usap itu artinya ke siapapun dia itu someah, dia itu kasih sayang ke satu orang. Terus kepepageh itu artinya dia itu tidak kalau tidak untah, tidak foya-foya. Kalau anggaran itu sesuai dengan apa yang dianggarkan. Lega awur, ketika sudah emang dianggarkan untuk peruntukan masyarakat, ya dia tuh nggak pelit. Berikannya kepada masyarakat gitu, lega awur. Siapapun yang butuhkan dia berikan. Tapi dia tuh paget kepada hal-hal yang tidak diperlukan, yang tidak prioritas. Yang sekarang radianya kebetulan akan diberikan pusaka Rahiang Medang Gumilang. Kehadiran masyarakat adat bagi Keraton Sumedang Larang bukan hanya sebagai pelengkap eksistensi keraton. Sejak dahulu, Keraton Sumedang Larang memiliki hubungan saling membutuhkan antara keraton dengan masyarakat. Di masa lalu, keraton memberikan hak untuk mengelola lahan pertanian dan perkebunan kepada masyarakat adat, yang hasilnya dibagi kepada masyarakat adat. Hal ini pun masih terus berlangsung hingga saat ini, meski keraton bukan lagi menjadi penguasa. Hal ini sesuai dengan filosofi Sunda Tritangku di Buana, yang di dalamnya terdapat karesian dan keramaan yang berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Kerajaan itu kita mengabdi kepada rakyat ya. Jadi cita-citanya leluhur saya dulu juga begitu, pengen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah itu bukti. Kita tidak dongeng deh, kalau kan kebanyakan klise ya. Demi perjuangan, demi rakyat. Kakek saya udah membuktikan, kita punya sawah 100 hektar. Diberikanlah kepada penggarap-penggarap sawah yang sekarang sampai sudah cucut buyutnya. Jadi dari penggarap sawah kakek dulu, udah diturunkan kepada anaknya, diturunkan sampai cicit-cicitnya sekarang. Tapi kita administrasi sempurna. Nah, itu tiap 2 tahun sekali dia mengadakan perjanjian ya, apa namanya, surat kontrak apa ya. Coba hasilnya itu 1 bata cuma 2 kilo seperempat untuk kerajaan ini. Ya. Bayangin biar 100 hektar, tapi kalau kita cuma 2 kilo seperempat per tumbak. Itu dari dulu. Puluhan prajurit perang atau biasa disebut Wirayuda ini terlihat sedang berlatih di halaman Keraton Sumedang Larang. Formasi ini merupakan formasi parade pasukan Wirayuda yang biasa digunakan ketika perang di zaman dahulu. Saat ini, Wirayuda diisi oleh anak-anak muda yang memiliki minat pada kebudayaan dan kesenian dari Sumedang Larang. Meskipun keraton sudah tidak lagi memiliki kekuasaan secara politik, masyarakat adat masih tetap menghormati kehadiran keraton. Keraton berubah peran menjadi pusat kebudayaan dan sejarah. Kalau di sini tuh keratonnya nggak terbatas ya, antara warga sama orang-orang biasa gitu, sama kalangan keraton itu nggak terbatas. Jadi lebih ke berbagi aja, berbagi pengalaman gitu kan, berbagi adat budaya gitu, saling belajar. Kalau kita kan nggak terbatasnya gini loh, kalau misalkan kita mau kesini ke keraton boleh gitu kan, mau main boleh, mau belajar boleh. Di sini di keraton kan kita ada silat, ada golok juga gitu kan. Masyarakat yang biasa juga dari luar keraton bisa ikut. Di sini masih aktif di dalam keraton setiap minggunya. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang dimana ada kegiatan nari di sini juga. Itu sebelum ada PPKM. Seni budayanya dimajukan karena kita Sumedang sebagai pusat budaya Sunda. Sebagai pusat kebudayaan Sunda di Jawa Barat, keberadaan Keraton Sumedang Larang diharapkan bisa mengisi ruang-ruang kosong dari kehadiran negara
khususnya untuk melestarikan kebudayaan. Pasalnya, dengan menjaga budaya dan nilai leluhur, sama dengan menghormati perjuangan nenek moyang dan leluhur dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Intinya kami ini ada sebuah kaidah ya, memelihara nilai lama yang baik dan menggali nilai baru yang lebih baik. Jadi yang lama yang baik kita pertahankan, tapi kita perspektif ke depan juga ada nilai yang baru yang lebih baik kita aplikasikan juga dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan ini. Jadi sekali lagi, fondasi kami itu dalam membangun Sumedang, pertama agama akan mengarahkan, kedua budaya down to earth akan membumi, yang ketiga teknologi akan mengakselerasi. Jadi arti pentingnya keraton ini bagian dari budaya yang sudah ada sejak dulu dan ada nilai-nilai yang terpatri di dalamnya yang kalau diimplementasikan dalam kehidupan keseharian itu akan bermanfaat menjadi pemantik, sumber inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan etos kerja masyarakat. Keraton Sumedang Larang merupakan aset kerajaan Sunda yang harus terus dilestarikan. Masih adanya keraton, bangunan bersejarah, pusaka-pusaka masa lampau, dan kesenian tradisional merupakan bukti adanya Keraton Sumedang Larang yang merupakan penerus kerajaan Pajajaran di tanah Parahyangan. Sekaligus bukti sejarah kebesaran budaya Sunda pada masa lampau.